Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, semoga baik-baik aja ya. Sebentar lagi Lebaran ya. Semoga kalau teman-teman di sini ada yang pulang kampung, mudik, hati-hati di jalan ya, supaya nanti bisa bertemu dengan keluarga tanpa ada yang kekurangan satupun. Oke, nah jadi di video ini gue mau ngebahas sebenarnya ini adalah hal yang kecil ya, hal simple, tidak terlalu detail, tapi hal ini sering dilupakan oleh sebagian orang. Ya, nah jadi hal itu yang gue maksud adalah paper filter. Nah di sini maksud gue bukan paper filter itu harganya berapa, mereknya apa ya, terus warnanya apa, enggak. Tapi di sini gue lebih mau membahas ke arah pada saat teman-teman bilas si paper filternya, gitu ya. Nah jadi banyak dari teman-teman mungkin yang bilas paper filter seperti ini ya. Ini habis dilipat. Oke, dibuka, ditaruh, langsung dituang. Nah, biasanya ketika teman-teman taruh doang nih paper filternya, teman-teman taruh, terus nggak teman-teman tahan atau nggak teman-teman fitin dulu ke dalam si drippernya, biasanya yang terjadi seperti ini. Teman-teman lihat ya, di bagian sini nih ya, di bagian sini ada bagian paper filter yang tidak menempel ke dinding dripper. Akibatnya apa? Karena kalau misalkan dia tidak menempel dengan sempurna, pastikan di situ akan ada celah ya. Nah, ketika teman-teman brewing, nanti airnya itu bukan terfokus mengekstraksi kopinya, tapi pada saat teman-teman tuang, airnya melalui langsung ke belakang paper filter yang nggak fit ke drippernya. Nah, jadi caranya ini cara yang gue lakukan dan ini udah gue coba ya beberapa kali gitu. Nah, efeknya apa nanti akan gue coba jelasin menurut pendapat gue setelah gue nyeduh. Nah, jadi tipsnya adalah ketika teman-teman masukin paper filter ini agak ditekan dulu nih. Ya, bagian bawahnya agak ditekan. Oke, nah setelah itu kan bagian atas pasti begini nih. Nih ya, teman-teman. Tuh ya, pasti naik. Nah, ini teman-teman tekan. Tekan, udah. Kalau sudah fit, yang bagian lekukan tadi teman-teman juga tekan-tekan lagi. Nah, nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini. Ya, jadi semuanya tuh bener-bener fit nih, bener-bener nempel ke si dinding drippernya. Nah, seperti ini baru kita tahan, baru kita bilas. Oke, kalau sudah kita bilas nih sambil ditahan, tapi hati-hati tangannya kesirem ya. Oke, nah bilas seperti ini. Nanti ketika teman-teman bilas, kalau memang dia menempel sempurna, nanti biasanya airnya itu turunnya walaupun nggak ada kopi, dia turunnya agak perlahan. Jadi kalau teman-teman perhatikan seperti ini. Tuh ya, jadi semuanya nih paper filternya semuanya menempel ke dinding bagian dalam drippernya. Gitu ya. Nah, efeknya apa? Nanti akan gue jelaskan ya. Nih gue nyeduh dulu, gue lagi mau nyeduh kopinya dari Northsider, bungkusnya ketinggalan ya. Yang gue mau seduh ini adalah Halu Natural. Oke, sudah. Hop. Geser. Nah, kalau teman-teman mau grinder ini ya, langsung cek di deskripsi aja. Tuang seperti biasa. Oke, nah ini resep seduhnya seperti biasa ya, resep seduh gua. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kettle gue beda ya. Kettle gue beda tuh. Nah, ini kettlenya menurut gue enak banget buat teman-teman yang baru belajar nyeduh pertama kali ya, karena flow dari airnya ini gampang banget diaturnya gitu. Pertama tuangan 50 gram dulu. Ini gue pakai 15 gram ya. Tuangan 50 gram. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini di bagian handle-nya full kayu, benar-benar wood, terus bagian atasnya juga wood nih. Ya, ini kapasitasnya sekitar 700 ml lah atau 600 ml. Oke, blooming dulu. Nah, teman-teman ya, ketika teman-teman basahin si paper filternya itu bagian dalamnya semua sudah merekat, biasanya dia tetesan air kopinya itu ya, ini cuma ada satu jalur aja teman-teman. Nanti gue kasih lihat ya. Kalau teman-teman lihat ya, di sini flow airnya dari teko tuh gampang banget diaturnya nih. Ini gue nuangnya ya seperti biasa ya, nggak yang keras-keras banget nih. Tuh, ini gue nuangnya bener-bener nggak terlalu diatur flow rate dari tangannya, tapi dia sudah keluar airnya tuh sudah ngikut dari si tekonya ini. Nanti kalau mau juga linknya langsung lihat di deskripsi. Nah, maksud gue tadi seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat.
Ya, jadi dia airnya ini yang netes ya cuma satu jalur aja. Biasanya kalau misalkan teman-teman langsung taruh main langsung dibilas aja, itu biasanya airnya nanti akan netes dari bagian kerucut bawah paper filternya atau dari bagian pinggir-pinggirnya, itu juga biasanya akan netes. Oke, nah istilah kerennya itu adalah channeling teman-teman, gitu ya. Nah ini buat teman-teman kalau yang suka ngulik-ngulik boleh nih. Oke, sudah selesai. Sahkan. Oke. Nah ini timbangannya juga baru beda ya kan. Oke, nanti kalau teman-teman pengen alat-alat yang ada di sini semua akan gue taruh di deskripsi, teman-teman langsung cek aja. Nah, tujuannya apa? Yang tadi ya, ini setelah gue coba-coba ya, jadi untuk gue dapetin konsistensi, terutama brewing time, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kan balik lagi ya yang tadi, jadi semua bagian paper filter bagian dalam itu menempel ke dinding drippernya. Jadi walaupun air kita tuang langsung ke paper filter, karena dia di belakangnya itu ada penahan, yaitu si dinding drippernya, airnya akan langsung turun ke bagian kopinya. Jadi untuk ekstraksinya itu lebih sempurna lah. Ya, terus buat konsistensi brewing time yang tadi ya. Terus dari situ juga berefek kemana? Ke konsistensi rasa. Gitu ya. Jadi dia benar-benar konsisten. Kalau setidaknya itu kalau misalnya nanti teman-teman nyeduh kopi yang sama dengan metode yang sama, perubahan rasanya itu nggak akan berbeda jauh. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah dari channeling itu, biasanya kalau gue ya, yang gue alami, yang gue udah coba-coba ketika channeling, nanti efeknya kopi gue kebanyakan jadi under extract. Lebih seringnya kopi gue hasil seduhannya itu lebih cenderung under extract. Jadi ntar terkadang under extract, ntar terkadang over extract. Jadi untuk dapetin konsistensinya itu akan sangat sulit. Nah, untuk cara merapatkan seperti ini cuma bisa menurut gue cuma bisa dipakai kalau ke V60 aja atau Kono ya. Pokoknya yang dia pakai paper filternya yang seperti tadi, yang kayak kerucut. Nah, kalau misalkan kayak Kalita Wave ya, itu menurut gue nggak bisa ya, karena memang dia kan bentuknya seperti cupcakes dan dia biasanya yang ngesil itu di bagian bawahnya, di bagian bawah dripper gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, semoga kelihatan ya, tuh ya. Ini semua paper filternya nempel banget fit ke si drippernya, teman-teman lihat tuh ya, semuanya nempel nih. Nah, biasanya kalau ketika udah nempel banget, yang bagian bawahnya nih, ini bagian bawahnya drippernya, si paper filternya ini agak nonjol ke bawah gitu, jadi nonjolnya tuh lebih keluar lagi gitu ya. Karena memang sebenarnya hal ini baru beberapa bulan ini gue coba-coba ya. Jadi sebelum gue bikin video ini gue trial dulu apakah berpengaruh atau enggak. Nah, ternyata setelah gue coba itu pengaruhnya cukup signifikan gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada pendapat ya mengenai apa yang gue share, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain mengenai manual brew, sebisa mungkin akan gue jawab kalau memang gue tahu jawabannya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman mau minta nih next bikin video mengenai apa, tulis juga di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian aja video dari gue, semoga membantu ya.